Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehati Instagram FTKU Solo. Bertemu kembali dalam acara Tips Sehati edisi live Instagram dengan tema pada hari ini tentang kecemasan orang tua pada proses pembelajaran anak selama pandemi. Kita tahu hampir setahun pandemi melanda negeri ini yang berdampak juga pada pendidikan di mana proses pembelajarannya harus dilakukan dengan online. Sekolah yang menjadi tempat anak-anak untuk berinteraksi sosial mengenai lingkungan di luar rumah saat ini hanya berpindah di rumah dan sekitarnya. Peran orang tua, Bapak Ibu dalam hal ini haruslah bisa menjadi orang tua, teman, dan guru bagi anak. Di sisi lain, orang tua juga tetap harus mengurus rumah, bekerja, dan juga aktivitas lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana orang tua harus membagi waktunya. Dan hari ini kita akan bahas bersama Ibu Fitria Sari Budining Tias, Sarjana Psikologi, Psikolog MM. Beliau adalah psikolog klinis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam Bu Betty, terima kasih banyak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kami mohon nanti selama lebih kurang 10 menit Ibu Fitria untuk bisa menyampaikan paparannya tentang tema kita hari ini ya Ibu, tentang kecemasan orang tua pada proses pembelajaran anak selama pandemi. Dan seperti biasanya, bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau ingin sharing, bisa ketik di kolom komentar dan akan dijawab langsung oleh narasumber yang luar biasa pada hari ini. Silakan Bu Fitria. Ya, terima kasih banyak Bu Betty yang sudah memberikan kesempatan kepada kami di IG Live yang kebetulan di sini psikolog ya, di Polipsikologi yang gantian ngisi ya. Tema kita kali ini sahabat sehat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Bu Fitria. Ya, bisa dipanggil Bu Vivi, Bu Fitria boleh. Tema kita kali ini tentang kecemasan orang tua terhadap sekolah online ya. Jadi saat ini negara kita, sebentar Pak, suaranya feedback ya. Suara apa lagi? Kenapa? Jadi saat ini kita sedang dilanda musibah besar Bapak Ibu ya. Wabah atau virus yang menyerang manusia di seluruh dunia yang dikenal dengan COVID-19, di mana wabah atau virus ini menyerang siapapun, sehingga menyebabkan negara kita di Indonesia pun ya juga saat ini diwajibkan untuk selalu waspada, ya, menetapkan untuk melakukan kegiatan di rumah saja, social distancing, juga menjaga hal ini ya, kaitannya untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Adanya pandemi 19 membuat semua sarana prasarana tutup, ya. Kemudian sekolah juga tutup, termasuk kegiatan belajar mengajar. Sejak pemerintah menetapkan darurat bencana wabah virus corona COVID-19, siswa diminta untuk belajar di rumah demi keamanan dan kesehatan kita semua. Ya, jadi dampak dari anak-anak belajar di rumah demi keamanan kesehatan kita semua ini tentunya berdampak juga bagi orang tua, di mana orang tua juga memberikan pendampingan, pembelajaran kepada anak-anak dengan tugas daring, ya. Tugas di mana guru memberikan pendidikan tapi dengan menjaga jarak atau studi from home karena anak-anak diwajibkan untuk belajar di rumah. Nah, tentu terjadi berbagai pendapat ya mengenai hal ini. Banyak orang tua yang mengungkapkan bahwa mereka merasa keberatan ketika anak belajar di rumah karena prinsipnya kalau belajar itu ya di sekolah, bukan di rumah. Di rumah itu hanya untuk bermain. Ada beberapa pendapat seperti itu.
Maka di sini kita akan melihat bagaimana pola asuh orang tua saat anak belajar di rumah. Begitu? Alasan mengapa orang tua cemas terhadap sekolah online ini ada beberapa pendapat bahwa orang tua memang belum terbiasa terhadap pembelajaran virtual. Walaupun orang tua mendampingi anak dalam belajar ataupun guru memberikan pendidikan kepada siswa, tapi di sini orang tua guru tidak ada di samping jadi jarak ya, ada jaraknya. Alasan mengapa orang tua cemas terhadap sekolah online ini ada beberapa pengalaman ya bagi orang tua yang mengeluhkan bahwa orang tua merasa tidak nyaman atau cemas ya ketika anaknya tidak sekolah atau harus didampingi orang tuanya. Kemudian walaupun posisi guru itu memberikan pendidikan, tapi posisinya jauh saat mengajar. Jadi orang tua itu mempunyai peran besar terhadap pendidikan anak saat mendampingi dan mengajarkan kepada anaknya. Kemudian media elektronik dirasa kurang efektif apabila anak menggunakan media itu ya untuk belajar, ada perasaan malas atau kurang bersungguh-sungguh dalam belajar. Kecemasan orang tua pun juga muncul terbebani saat kegiatan sekolah online. Kenapa? Karena mereka harus mungkin ada kegiatan untuk mencari nafkah, wajib mencari nafkah, kemudian dia sendiri juga harus membereskan rumah pagi sampai sore, kemudian ada tanggungan untuk mengurus anaknya dan tugas belajar anak. Oke. Kemudian ada beberapa juga bahwa kekhawatiran untuk keterampilan anak yang mungkin dirasa apakah nanti cukup dengan belajar online ataupun keterampilan sosial karena mereka tidak ada di sekolah. Gangguan kecemasan sendiri adalah gangguan di mana perasaan kekhawatiran berlebihan. Ya, kalau di klinis itu biasanya kalau sudah cenderung ke klinis, gangguan kecemasan ini akan mengganggu dalam segi kehidupan sosial, kehidupan yang dalam pekerjaan atau hal-hal yang penting dalam aktivitasnya kalau sudah mengganggu onsetnya sampai 6 bulan. Jadi apakah yang terjadi ketika kecemasan ini menjadi gangguan klinis? Apabila orang tua bapak ibu sudah merasakan gangguan ini selama 6 bulan dengan gelisah, perasaan tegang, cemas ya, kemudian merasa mudah lelah ya, kurang berkonsentrasi, pikiran kosong, ada ketegangan otot ya, gangguan tidur ini pertama kemungkinan ada kesulitan tidur saat akan tidur yang tidak berkualitas ataupun tidur yang kurang memuaskan. Seperti itu. Adapun nanti solusi permasalahan kecemasan orang tua menghadapi pembelajaran daring adalah orang tua juga disadari perlu bahagia ya. Saya pikir sampai penjenengan semua kalau memegang putra itu kan juga harus bahagia karena mereka membutuhkan motivasi. Jadi kalau coba kita tempatkan kepada anak ya, bagaimana mereka membutuhkan empati orang tua di saat dia membutuhkan dorongan dan motivasi, tapi orang tuanya cemas, kadang tidak merasa nyaman dengan anak saat belajar, kok males, kok tidak bisa, gitu kan, menjadi komunikasi yang tidak harmonis antara orang tua dengan anak. Kemudian kita perlu perbanyak referensi ya tentang pembelajaran daring, trik-trik untuk pembelajaran daring itu sebagai orang tua kita wajib ngerti supaya kita tahu bahwa sebagai orang tua kita mampu mendampingi anak di masa-masa sulit seperti pandemi ini. Nah, dan kita sadari bahwa hal ini memang tidak akan lama. Kita harus yakin bahwa hal ini tidak akan lama. Jadi kecemasan orang tua pun akan mereda ketika kita merasa hal yang optimis, bukan yang pesimis. Seperti itu.
Di rumah kemungkinan kan ada ayah, ibu atau kakak ya. Jadi atur waktu. Sekiranya anak-anak pengen belajar, adik pengen belajar atau anak ya, itu bapak bergantian menjaga adik untuk belajar, pendampingannya nggak hanya tugas ibu aja atau tugas bapak saja, kakak pun boleh untuk mendampingi adiknya untuk belajar supaya tidak ada kejenuhan dan tidak ada hal yang membuat emosi ya, yang tidak diinginkan lah. Kemudian yakinkan bahwa anak kita adalah anak yang bukan tidak bisa belajar, tapi yakinkan bahwa anak kita sedang berusaha untuk bisa belajar. Seperti itu sahabat sejati, sahabat sehati yang kita sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tips untuk mengatasi kecemasan terhadap sekolah online bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Bu Betty. Terima kasih Bu Fitria, luar biasa ya. Sama-sama. Kayaknya itu gampang gitu ya Mbak, tapi kayaknya susah juga ternyata ya. Ya monggo Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau sharing bisa ketik di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Bu Fitria Sarifudin Dias. Beliau adalah salah satu psikolog klinis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Sambil menunggu pertanyaan nih Bu Fitria, mungkin kalau kita lihat bahwa pembelajaran anak itu kan mungkin berbeda-beda dari sisi tingkat usia ya. Nah, bagaimana bisa kan untuk anak usia pra-TK, TK maupun sekolah dasar atau mungkin di bawah 12 tahun, itu kan mereka sebenarnya perlu banyak berinteraksi di luar rumah, di mana mereka harus banyak bermain nih. Nah, pada selama pandemi ini kan mereka sama sekali memang disarankan untuk meminimalkan keluar rumah. Nah, bagaimana untuk bisa mencukupi kebutuhan anak-anak di usia-usia itu, padahal mereka tidak disarankan untuk diajak jalan, untuk melihat lingkungan sekitar yang mungkin harus bertemu dengan banyak orang. Ini kira-kira seperti apa harusnya ini Bu Fitria? Iya, terima kasih banyak Bu Betty. Saya tahu itu pertanyaan titip dari teman-temannya Bu Betty. Tapi tidak apa. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi peran orang tua dalam mengajar anak di rumah itu tidak hanya sebagai tidak untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi peran mereka adalah untuk memberikan pendampingan atau kontrol terhadap pemikiran dan regulasi emosinya. Jadi untuk anak misalnya SD 2 tahun ya, dia punya tugas tentang mengumpulkan proses, misalnya tema hujan, proses pembuatan hujan, proses terjadinya hujan. Nah itu kan ada laporan jadi guru memang dituntut untuk lebih memberikan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada anak itu harus seperti itu. Orang tua yang mengontrol dari rumah kaitannya dengan peran mereka, yaitu mengontrol apakah dari laporan terjadinya hujan, di situ ada langkah-langkah persiapan materi, persiapan bahan-bahan, terus tentang prosesnya, langkah-langkahnya. Nah, orang tua yang mendampingi seperti itu. Adapun sosialisasi ya, kegiatan sosial memang perlu dibatasi saat ini, social distancing pasti. Tapi kondisi saat ini memang mengharuskan kita seperti ini karena memang pemerintah sendiri mencanangkan darurat bencana wabah Covid ya Bu Betty ya. Jadi memang keadaan ini diharapkan untuk sementara supaya kita mempunyai persepsi yang positif kepada diri kita dan anak kita bahwa sementara ini biarkan seperti ini, tapi bukan berarti kita membiarkan anak kita untuk tidak bersosialisasi. Mereka bisa lewat Zoom ya kan, walaupun tidak bersentuhan ya, tidak secara emosi, tapi
minimal kita mengerti bahwa hal ini memang melakukan dengan caranya memang harus seperti ini, sementara ini saja, jadi bukan untuk selamanya gitu ya. Iya, Saya pikir begitu, Wiri. Iya, tapi kan tidak semua orang tua itu bisa menjadi guru belajar karena memang kan agak beda ya Mbak ya. Nah, itu berarti memang harus ada komitmen, istilahnya ada yang bisa menjembatani bersama-sama dengan guru. Berarti harus ada komunikasi dengan guru sekolah tetap ya, Bu Fitria ya. Jadi kurikulum yang sudah diberikan itu disesuaikan. Kemudian untuk praktek dan keterampilan, saya pikir untuk tugas-tugas yang diberikan guru banyak yang sudah menggunakan praktek ya. Jadi anak-anak tidak hanya textbook mendengarkan, kemudian jadi dia memang harus benar-benar walaupun jarak jauh, guru juga berusaha untuk memberikan praktek tentang materi-materi tema yang ada di kurikulum pembelajaran mereka, seperti itu. Ya, ini sudah ada yang bertanya masuk, Bu Fitria, mungkin bisa saya bantu untuk ini ya, membacakan dari Mrs. Rita Ningtyas. Bagaimana menjaga mood anak usia TK untuk tetap semangat mengerjakan tugas di rumah? Karena masuk semester 2 ini anak saya mulai jenuh dan sering ngadap. Nah ini, tadi yang saya tanyakan, anak itu kan moodnya kan tidak stabil kadang ya, Bu Fitria. Nah ini gimana sih, terutama untuk anak-anak TK nih? Balita ya. Kalau balita itu kan kondisinya masih bermain ya, dia pasti pembelajarannya pun tidak textbook ya, walaupun ada beberapa pembelajaran yang mungkin mewajibkan dia harus banyak baca, banyak melakukan sesuatu ya boleh Mbak Prita boleh mengajak anaknya dulu untuk meningkatkan moodnya, boleh diajak sepedaan dulu pagi untuk belajar, karena pemahaman tentang sekolah daring ini untuk balita kan kurang nggak bisa dipahami langsung ya, bisa dimengerti langsung seperti orang dewasa atau anak-anak gitu kan. Ini kan anak balita, jadi pemahamannya, pendampingannya lebih saya pikir lebih intens sebagai orang tua. Kalau mood boleh diajak jalan dulu, diajak jajan dulu kemana, atau boleh naik motor boncengan sama ayahnya kalau pagi. Nah, sukanya apa anaknya? Biasanya anak akan sekalian kita ya reward ya, istilahnya itu kita kasih motivasi, motivasi dan pendampingan kepada anak saat dia memang tidak mau melakukan kegiatan daring. Tapi prinsipnya kalau kita dengan sabar mendampingi anak dan memotivasi anak akan mengetahui tugas-tugasnya dan tahu bahwa oh ternyata daring itu sekolah yang saat ini harus aku lakukan. Kalau memang itu kontinu, apalagi didukung dengan tugas-tugas wajib dilakukan dan orang tua intens untuk mendampinginya bahwa ini memang kamu harus lakukan. Jadi memang walaupun kita harus tegas, tapi kita harus lembut dalam memotivasi anak. Seperti itu. Iya, terima kasih. Itu kan bagaimana orang tua bisa menjaga mood anak ya Ibu ya. Tapi kalau sekarang dibalik nih, nah sekarang kalau mood orang tua lagi tidak stabil nih, padahal dia harus mendampingi anak belajar. Pasti. Nah bagaimana, kan biasanya imbasnya ke suara ya, Bu Fitria ya, ini kemarin titipan dari salah satu teman juga, kalau biasanya kalau sudah nggak sabar nih, mood lagi capek, habis pulang kerja, anak ternyata tugas belum dikerjakan, nada suara otomatis kan jadi tinggi nih, ya. Do jadi sol gitu kan ya. Jadi ini kira-kira kiatnya gimana sih agar bisa orang tua itu tetap santai, nyaman untuk bisa menjaga mood selama mendampingi anak? Iya. Pada saat kita emosi, memang kita tidak boleh ya, dari segi agama pun tidak boleh untuk menghadapi sesuatu, apalagi ini anak. Nah, pada saat kita emosi atau mungkin pada saat kita mengajar itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya anak tidak paham dengan pelajarannya, ini kok gampang sekali kamu tidak bisa. Terus ini kok kamu nggak bisa sudah saya jelaskan. Terus anak pun merasa takut.
nanti kalau salah gimana, mamaku malah takut. Jadi lebih galak mamahnya ya, orang tuanya daripada gurunya kalau di rumah gitu kan. Anak jadi belajarnya malah nggak nyaman. Tapi itu komunikasinya jadi tambah, saya pikir jadi tambah tidak bagus, tidak komunikatif atau tidak membangun. Anak pun tidak nyaman dalam belajar. Padahal kita kalau mau memposisikan diri kita kepada menjadi anak, kita butuh empati, kita butuh motivasi, tapi orang tua malah merasa cemas dan tidak merasa bahwa anak ini butuh belajar, butuh bimbingan. Itu kan sama sekali karena ini emosi ya. Jadi saat emosi, Bapak Ibu harus menghindari dulu bertemu dengan anak sampai penjenengan bisa istilahnya cooling down ya, penjenengan bisa santai, bisa rileks gitu kan. Jadi dalam saat menghadapi anak memang dibutuhkan kesabaran, tapi kesabaran ini nanti akan membuahkan hasil ketika anak tahu bahwa orang tua sangat yakin dan tegas dalam urusan belajar di rumah. Jadi ternyata orang tuaku itu meyakinkan bahwa wajib belajar dan pentingnya belajar di rumah itu memang kewajibanku, seperti itu. Tapi pada saat jenengan marah atau jenengan kecewa dengan anak, itu penjenengan wajib menghindar dulu. Jangan sampai kemarahan penjenengan itu merusak hubungan jenengan dengan putra. Putra itu juga takut. Anak itu pasti juga takut bahwa dia belajar dengan dimarahi, dia pun merasa akan mengulangi pelajaran atau membaca atau mengulangi lagi belajarnya, itu juga nggak mau, nggak ada motivasi. Nah itu akhirnya rugi semuanya. Yakinkan ya Bapak Ibu bahwa anak-anak ini bukan tidak bisa belajar, tapi anak-anak sedang berusaha untuk bisa belajar. Seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, pasti kita lebih sabar dalam menghadapi anak-anak. Begitu Bu Betty? Ya. Oke. Ini ada Bu Dharma. Ya. Ada pertanyaan lain Bu Betty yang mungkin bisa saya masih bisa jawab. Pendengar ya, kita semuanya belajar ya di sini ya. Jadi kalau ada yang ingin sharing monggo loh ya, masih ada waktu nih sekitar 10-15 menit kita bisa sharing. Bagi yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar. Hari ini kita bersama psikolog klinis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dengan Ibu Fitria Sari Budining Tiasa Sarjana Psikologi, psikolog MM. Nantinya akan menemani Bapak Ibu semuanya kita sharing tentang kecemasan orang tua pada proses pembelajaran anak selama pandemi. Bu Fitria nih sambil kita menunggu lagi nih. Boleh Bu Betty, ya. Terima kasih. Kalau untuk sekarang kita masuk ke anak-anak yang remaja nih, untuk usia di atas 12 tahun mungkin sampai dengan SMA. Mungkin mereka secara mandiri sudah bisa melakukan pembelajaran online. Tetapi kadang kita pun juga harus selalu secara walaupun mungkin tidak aktif melakukan pendampingan, tapi kita kan juga harus memonitor mereka. Nah, kadang anak-anak usia itu kan ngeyel ya, Bu Fitria ya. Jadi ngeyel dan mungkin berdebat. Nah, ujung-ujungnya itu kan membuat berantem ya. Berantemnya beda sama kalau sama anak-anak TK sama SD tadi kan. Nah, mungkin ada tips nggak agar orang tua lebih santai untuk menghadapi anak-anak yang usia remaja saat mereka melakukan pembelajaran online? Iya, pembelajaran online bagi remaja mungkin kita ya kontrol orang tua itu sebenarnya tugas peran orang tua mempelajari anak di rumah itu sebagai kontrol bagaimana dia berpikir untuk menyelesaikan tugasnya, bagaimana dia meregulasi emosinya untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu kontrol kita, bukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikannya. Itu ya Bu Betty ya. Untuk remaja kita perlu komunikasi yang berbeda dengan anak-anak pastinya. Mereka pasti kita
tetap ada kontrol bagi remaja untuk menyelesaikan tugasnya. Pada prinsipnya tugas-tugas yang diselesaikan itu kan ada review ya dari guru. Jadi kita harus berkomunikasi juga dengan guru, walaupun WA group di kelas pastikan ada. Ya, kita kita sudah mempercayakan kepada anak, tapi kita juga harus mengontrol kondisinya. Bukan berarti kita mengajari anak, bukan, tapi anak remaja dia akan merasa bahwa dia juga bukan dewasa, tapi bukan anak-anak. Jadi kalau terlalu dilepas juga membahayakan, dalam arti tanggung jawabnya juga harus kita awasi juga gitu kan. Tetap kita sentuh, tetap kita tanya tugasmu sudah selesai atau belum, tugas-tugasmu seperti itu. Tapi kalau kita terlalu terlalu meragukan anak, itu pasti mereka akan marah, karena remaja itu prinsipnya dia bukan anak-anak, tapi dalam prinsipnya dia tidak mau mungkin ya terlalu ini harus ini atau penyelesaiannya terlalu kita berikan kepercayaan kepadanya anak, tapi tetap kontrol penjenengan tetap ada lewat guru ya, lewat bagaimana tugas-tugas anak saya, apakah tugas anak saya ini sudah selesai semua Pak, Bu. Kalau ada yang belum, mohon saya diinformasikan kepada wali kelas, atau karena komunikasi jarak jauh ini sangat terbatas. Apalagi komunikasi jarak jauh ya, kadang kita nggak daring pun, kita nggak online pun, anak-anak mungkin kalau kita nggak sentuh mereka, nggak tanya mereka, nggak kontrol mereka juga akan tidak mengerjakan tugas-tugas. Selama kita berkomunikasi baik dengan guru, kita akan lebih mudah mengontrol anak, apalagi yang remaja. Nanti Bu Betty. Ya, berarti komunikasi dengan guru, berarti peran orang tua tetap harus ada komunikasi. Betul. Dengan guru. Kita jangan sampai percaya begitu saja gitu ya Bu Fitria ya. Kalau untuk anak-anak remaja terutama ya. Kalau anak-anak sekolah yang usia masih SD, TK, kemungkinan besar kan memang gurunya akan aktif menghubungi orang tua untuk menyampaikan tugas-tugasnya. Tapi kalau anak SMP, SMA itu kan orang tua bahkan kalau hanya tanya tugas sudah diselesaikan, katanya sudah percaya. Padahal ini kan juga sebenarnya kita juga tetap harus ada komunikasi, walaupun mungkin kita yang lebih aktif ke gurunya ya. Betul. Ya. Karena remaja itu memang perlu sekali untuk diperhatikan, bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk mereka lepas dari saya nggak ditanya ibuku, ya sudah ibuku juga nggak tahu bahwa saya belum selesai. Nah, itu menghindari yang seperti itu kita perlu kontrol ya, seperti yang dikatakan Bu Betty tadi. Iya. Sekarang dari sisi orang tua nih Mbak, Bu Fitria. Jadi tadi disampaikan memang untuk mengatasi permasalahan kecemasan orang tua, itu ada saatnya orang tua itu harus me time ya. Me time itu menyenangkan diri sendiri. Nah itu kapan sih orang tua bisa menyenangkan dirinya sendiri, pada saat-saat waktu seperti apa gitu Bu Fitria? Boleh, iya akhir pekan bisa. Waktu akhir pekan, me time. Kualitas waktu dengan anak itu sebenarnya juga bisa menjadi me time bagi orang tua. Tapi tergantung orang tua ya, mungkin dia punya hobi sendiri, ya dia boleh akhir pekan melakukan kegiatan yang dia suka. Karena orang tua itu harus bahagia untuk membahagiakan anak-anaknya. Kalau dia tidak bahagia, bagaimana dia akan membahagiakan anak-anaknya, gitu kan? Pastinya. Jadi perasaan dia harus bahagia dulu, baru dia bisa mensupport, memotivasi, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Oke, seperti itu berarti. Berarti kuncinya orang tua bahagia, maka anak juga akan merasa nyaman ya. Betul. Begitu ya Bu Fitria ya. Terima kasih ya Bu Betty. Ya, karena waktu juga sudah mau habis, tinggal 5 menit nih ya Bu Fitria. Boleh bisa diberikan closing statement pada tema kita hari ini? Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada saat ini memang kita perlu menyesuaikan diri terhadap apa yang harus kita lakukan dengan cobaan yang wabah ya, apalagi wabah
wabah COVID-19. Dari pemerintah sudah memberikan istilahnya hal yang membuat kita memang harus di rumah saja dan memberikan pendidikan kepada anak. Kita harus terima bahwa ini tidak lama, ya. Jadi Bapak Ibu harus yakin bahwa ini akan berlalu. Seperti apa nantinya, kita harus melakukan yang terbaik saat ini buat diri kita dan untuk anak-anak kita. Peran panjenengan sangat penting. Yakinkan bahwa anak bukan tidak bisa belajar, tapi anak berusaha untuk bisa belajar. Salam sehati, semoga sehat selalu. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bu Fitria, bisa satu pertanyaan lagi nih, kayaknya ada susulan pertanyaan, bisa dibantu untuk menjawab. Oh iya, ini untuk sambungan kayaknya agak trouble ya untuk dari sambungannya, kita tunggu dulu. Bu Fitria masih dengar suara saya? Masih, Bu. Ini Bu Betty baru loading gambarnya. Atau bisa langsung saya jawab, Bu Betty? Boleh, silakan. Di sini ada pertanyaan dari Bu Tamatam, terima kasih banyak. Aduh, hilang Bu pertanyaannya tadi, bagaimana manajemen stres ya bagi orang tua, yang setahu saya tadi sekelumit saya lihat. Jadi Bapak Ibu, memang sebagai orang tua dituntut untuk mampu memberikan yang terbaik bagi anak. Terkadang sekolah untuk orang tua itu tidak ada, tapi kita harus diminta untuk bisa mendampingi anak dengan baik di saat dia baru lahir, dalam masa-masa pertumbuhannya. Terkadang kita sebagai manusia ada khilaf kan, ada hal-hal yang mempunyai membuat kita tidak, bisakah kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Pastinya ada kekhawatiran seperti itu. Manajemen stres itu kondisinya di dalam rumah terhadap siapa? Saya pikir untuk semuanya ya, untuk manajemen stres untuk orang tua dalam menghadapi anak atau pasangan atau siapapun yang ada di rumah atau pada saat kita sudah berkeluarga, pastinya saya bisa sampaikan. Hal yang pertama adalah panjenengan tidak perlu berpikir bahwa panjenengan harus sempurna, bahwa manusia itu harus sebagai orang tua kita harus sempurna. Kita tidak perlu berpikir seperti itu, karena kita bisa melakukan apa yang bisa. Yang jelas kita harus melakukan apa yang bisa, berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa. Nah, untuk hasil, itu nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita harus berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kita tidak harus sempurna. Misalnya, panjenengan punya tugas sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai ibu pekerja. Ibu rumah tangga sebagai ibu pekerja, panjenengan mencari nafkah, atau orang tua yang bekerja, panjenengan mencari nafkah. Terus lagi di rumah mungkin tidak ada pembantu, panjenengan mengurus rumah dengan suami dan anak, atau mungkin semuanya ya. Itu mungkin anak-anak masih kecil mungkin ya, saat itu panjenengan mengurus rumah. Prioritaskan pendidikan anak dulu. Jangan berpikir bahwa ya mungkin ada cucian yang mungkin belum selesai, atau beres-beres yang belum selesai. Itu bisa ditunda dulu. Yang jelas anak-anak panjenengan ketemu panjenengan pulang kerja, panjenengan bisa memberikan senyuman, kualitas waktu yang bagus buat anak-anak panjenengan, karena anak-anak panjenengan juga menanti panjenengan rawuh gitu kan.
Di rumah pun istri atau suami juga menunggu kita gitu kan. Jadi kualitas waktu diprioritaskan. Pada saat kita memberikan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, pastinya kita akan lebih sehat secara psikologis. Ibu mempunyai banyak permasalahan di kantor. Saat di rumah ibu memberikan yang terbaik pada anak. Misalnya oleh-oleh pada anak ya. Anak suka dan menyambut dia tertawa dan tersenyum. Ibu pasti akan merasa lebih sehat. Walaupun penjenengan capek pasti luar biasa. Tapi berikan sesuatu yang bermanfaat bagi anggota keluarga. Tidak harus yang mahal, tapi perhatian ataupun apapun yang membuat mereka itu merasa happy, merasa senang. Pelukan mungkin kalau sekarang kondisi wabah sekarang, Bapak Ibu boleh pulang kerja, tapi juga jangan langsung memeluk putra-putra karena panjenengan harus membersihkan diri dulu, ya. Tapi pelukan itu walaupun anak nanti sudah besar pun mereka sangat membutuhkan pelukan. Ibu pun juga merasa bahwa pelukan itu mereka bagi orang-orang yang jenengan cinta itu akan memberikan rasa yang luar biasa di dalam kondisi psikologis panjenengan. Apapun cobaan, apapun hal-hal yang membuat kita berat dalam permasalahan dalam hidup kita, setiap kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita akan berkurang beban psikologis atau permasalahan dalam diri kita. Seperti itu Bu Tamtam tipsnya. Ya. Semoga bermanfaat. Luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Terima kasih telah mendampingi kita selama hampir 1 jam. Mungkin kuncinya saya hanya bisa mengambil 2 kunci nih Bu Fitri, yang bisa saya simpulkan bahwa kita harus bisa menjaga mood semuanya ya, mood orang tua dan mood anak saat kita harus mendampingi anak belajar online, agar hasil yang kita inginkan juga akan bisa tercapai dan anak pun tetap dalam mood senang ya Bu ya. Dan yang kedua, komunikasi dengan guru selalu diaktifkan. Jadi orang tua tetap harus ada komunikasi dengan guru, jangan sampai kita istilahnya tuh percaya sama anak sepenuhnya, karena memang guru yang menjadi pembimbing anak-anak di tempat lain, nah kita yang menjadi pendamping anak di tempat yang dimana anak itu belajar. Begitu ya Bu Fitria ya. Terima kasih banyak Bu Betty. Ya, terima kasih Bu Fitri atas waktunya hari ini untuk sharing dengan sahabat sejati Instagram FPKU Solo. Di sela pekerjaan dan praktek beliau masih menyempatkan waktunya untuk panjenengan semua. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin berkonsultasi dengan Bu Fitri ataupun psikolog Rumah Sakit TK Muhammadiyah Surakarta lainnya, Bapak Ibu bisa konsultasi dan periksa ke klinik psikologi Rumah Sakit TK Muhammadiyah Surakarta, buka setiap hari dengan perjanjian. Dan saat ini bila Bapak Ibu masih merasa kurang nyaman untuk bisa konsultasi langsung ke rumah sakit, bisa dengan konsultasi psikologi online, di mana Bapak Ibu tidak perlu ke rumah sakit, cukup dari rumah bisa berkonsultasi online dengan para psikolog Rumah Sakit TK Muhammadiyah Surakarta. Untuk konsultasi online dilayani pada hari Rabu dan Jumat pukul 10 pagi dengan perjanjian, bisa melalui WA yang nantinya untuk flyer akan kami infokan pada story IG ya. Nanti bisa dicatat Bapak Ibu semuanya, dan ingat selalu jaga kesehatan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun. Ingat lagi, hindari kerumunan ya, dan hindari keramaian. Dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Fitria Sari Budi Ningtyas atas waktunya pada hari ini. Nantikan kami buat Bapak Ibu semua di Tips Sehati edisi live Instagram selanjutnya. Saya Betty Andriani undur diri. Sehat yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammadiyah Surakarta sebagai sarana beribadah, wujud dari